Badut, sosok penghibur yang identik dengan kelucuannya saat berada di atas panggung, melakukan berbagai macam trik untuk menghibur para penonton. Tapi beda dengan badut ini. Menjadi badut hanyalah sebuah kedok untuk menutupi kejahatan-kejahatan yang ia lakukan. Siapa dia? John Wayne Gacy. He is the most notorious serial murderer ever. No one can hold a candle to John Gacy. Lahir di Illinois, Chicago, 17 Maret 1942. John Wayne Gacy setidaknya telah melakukan pembunuhan dan sodomi kepada 33 orang remaja laki-laki. Mundur ke belakang, masa kecilnya begitu malang. Menjadi anak laki-laki satu-satunya dari 3 bersaudara, John Wayne Gacy menjadi harapan sang ayah untuk menjadi kebanggaan keluarga. Namun sangat menyedihkan, ternyata sedari kecil John Wayne Gacy mengalami penganiayaan dan kekerasan oleh ayahnya sendiri. Bukan hanya kekerasan fisik yang ia terima, tapi juga kekerasan verbal di mana ia sering disebut oleh ayahnya sebagai anak banci, anak manja, dan lain sebagainya. Saat berusia 11 tahun, John Wayne Gacy pernah dipukul oleh sang ayah menggunakan kursi lipat. Kemudian ayahnya memukul mengenai dahi. Akibatnya terjadi gumpalan darah di otak Gacy. Hal itu kemudian menyebabkan John Wayne Gacy sering pingsan. Dan kejamnya si ayah, kemudian ayahnya menganggap bahwa pingsannya John Wayne Gacy ini hanya akting atau pura-pura belaka. Kemudian menjadi suatu pertanyaan, loh kok bisa? Bagaimana bisa ayahnya setega itu, padahal kan John Wayne Gacy adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga mereka. Ini terjadi karena memang sang ayah sering melakukan KDRT. Ditambah lagi, ayah Gacy sangat membenci perilaku Gacy yang seperti perempuan. Dahulu kala sejak kecil, si John Wayne Gacy ini sering diajak oleh ayahnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas anak-anak pria pada umumnya, seperti memancing, kemudian memanjat. Namun si John Wayne Gacy ini lebih memilih untuk berkebun dan memasak bersama dengan saudari dan ibunya. Semasa sekolah selama 5 tahun, John Wayne Gacy sering keluar masuk rumah sakit. Alhasil ia tertinggal pelajaran, sampai pada akhirnya ia tidak bisa mengikuti sekolah dengan baik dan ia pun keluar. Hal ini kemudian semakin membuat ayahnya kecewa dan benar-benar percaya bahwa John Wayne Gacy adalah anak yang bodoh. Menginjak usia remaja, John Wayne Gacy kemudian menyadari bahwa dirinya ternyata adalah penyuka sesama jenis. Tapi kemudian ia memilih merahasiakan hal tersebut kepada siapapun. Singkat cerita, kemudian John Wayne Gacy tumbuh dewasa, di mana pada saat usia 18 tahun, John Wayne Gacy masih tetap hidup bersama orang tuanya. Tidak ingin merepotkan, ia kemudian mencoba untuk terjun ke dalam dunia politik dan bergabung ke dalam sebuah partai. Tapi lagi-lagi ayahnya tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Gacy. Ayahnya meremehkan dan selalu menghinanya. Karena kesal, akhirnya John Wayne Gacy pergi dari rumah dan menuju ke Las Vegas. Di sana kemudian ia bekerja sebagai supir ambulan, namun tak lama beralih menjadi petugas kamar mayat. Nah, disinilah kekejian John Wayne Gacy dimulai. Di mana pada suatu malam ketika ia bekerja, ia diam-diam masuk ke dalam peti mati seorang mayat remaja laki-laki berusia 15 tahun. Dan gilanya, John Wayne Gacy langsung menyetubuhi mayat tersebut. Meskipun begitu, ia tetap syok bisa melakukan hal keji kepada mayat. Sampai keesokan harinya, ia memutuskan untuk berhenti dan kembali ke rumahnya di Chicago. Kembali hidup bersama orang tua, John Wayne Gacy kemudian memutuskan ingin belajar
dan masuk ke universitas. Dengan kerja keras, akhirnya ia diterima di Northwestern Business College dan lulus pada tahun 1963. Menginjak usia 22 tahun, John Wayne Gacy bekerja di sebuah perusahaan bernama Nanbas Shoe Company. Tidak lama kemudian, ia berkencan dengan seorang gadis bernama Merlyn Myers. Hingga pada bulan September, mereka menikah. Tahun 1966, untuk pertama kalinya, John Wayne Gacy menjadi seorang ayah. Orang tua John kemudian datang untuk melihat cucu mereka. Dan untuk pertama kalinya, ayah John sangat bangga terhadap dirinya yang kini menjadi kepala keluarga. Di tahun yang sama, ia bersama istrinya kemudian pindah ke Waterloo, Iowa. Ayah mertua John yang saat itu memiliki 3 bisnis restoran KFC yang sedang booming, mencari seorang manajer untuk mengelola salah satu restorannya. Ayah mertuanya kemudian menawarkan John, dan di sini John Wayne Gacy menerima tawaran tersebut. Ia sangat senang akhirnya kemudian bisa menjadi bos di sebuah restoran. Pada bulan Agustus 1967, John Wayne Gacy mempekerjakan seorang remaja laki-laki bernama Donald Burgess yang berusia 15 tahun untuk melakukan pekerjaan sampingan di sekitar rumahnya. Mereka bertemu melalui ayah Donald yang juga bekerja di perusahaan milik mertua ayah John. Bejatnya John Wayne Gacy adalah selepas bekerja, ia mengajak pekerja remaja untuk datang ke ruang bawah tanah. Mereka kemudian diiming-imingi oleh John Wayne Gacy alkohol gratis dan film-film porno. John Wayne Gacy kemudian memberikan alkohol yang sangat banyak sampai mereka mabuk dan melakukan pemaksaan untuk melakukan oral seks. Beberapa bulan ia melakukan hal yang demikian sampai pada akhirnya ia terkena batunya. Pada bulan Maret 1968, Donald Burgess, pekerjanya, memberitahu ayahnya tentang kejadian atau insiden yang terjadi di ruang bawah tanah. Alhasil kemudian John Wayne Gacy dilaporkan ke kepolisian. Kemudian pada tanggal 3 Desember 1968, John Wayne Gacy terbukti dan didakwa bersalah atas tindakan sodomi kepada 2 orang remaja laki-laki. Ia kemudian dihukum dengan hukuman 10 tahun penjara di lapas negara bagian Iowa. Sayangnya ketika ia di dalam penjara, berita menyedihkan, berita sedih datang, di mana pada tanggal 27 Desember 1969, ayah John meninggal dunia karena terkena penyakit liver. Tapi John Wayne Gacy di sini menganggap kematian ayahnya disebabkan oleh dirinya yang masuk penjara karena kasus pelecehan kepada sesama jenis. Ditinggalkan oleh sang ayah, kemudian ia juga ternyata diceraikan oleh sang istri Merlyn Myers, membuat dirinya sangat sedih dan sangat merasa frustasi. Sampai akhirnya kemudian pelan-pelan ia menjadi pribadi yang temperamental. Tapi selama di dalam penjara, John Wayne Gacy melakukan tugasnya dengan baik sampai akhirnya pada tahun 1970, tidak sampai 2 tahun, John Wayne Gacy dibebaskan dari penjara karena berperilaku baik. John Wayne Gacy kemudian yang telah ditinggalkan oleh sang istri, akhirnya kembali dari Iowa menuju Chicago dan hidup bersama ibunya. John Wayne Gacy kemudian memutuskan akan bekerja keras hingga pada tahun 1971, ia berhasil mengumpulkan banyak uang dan mendirikan sebuah perusahaan yang bernama PDM Contractors. Singkatnya kemudian ia sukses dalam berbisnis. Hingga 1 tahun kemudian, John Wayne Gacy membeli sebuah rumah di Norwood Park. Dan inilah rumah di mana ia akan melakukan kejahatan-kejahatan keji kepada para remaja laki-laki. 2 Januari 1972,
Timothy Jack McCoy, seorang remaja berusia 16 tahun, berencana untuk tidur di bus Chicago karena ketinggalan jadwal. John Wayne Gacy yang melihatnya kemudian mendekati dan menawarkan kepada Jack McCoy untuk naik ke mobilnya dan tur keliling kota. Ditambah lagi ia kemudian menawarkan kepada Timothy Jack McCoy akan memberinya penginapan gratis di rumahnya dengan syarat ia harus melakukan hubungan sesama jenis. Singkat cerita, kemudian Timothy Jack McCoy datang ke rumahnya dan tidur di sana. Hingga keesokan paginya, John Wayne Gacy melihat Timothy Jack McCoy memegang pisau dapur ketika ia berdiri di depan pintu. Gacy kemudian mengira bahwa remaja itu berencana untuk membunuhnya. Hingga kemudian ia mengambil pisaunya dan menusuk dada Timothy Jack McCoy hingga tewas. 7 bulan kemudian, John Wayne Gacy menikahi seorang janda beranak 2 bernama Carol Hoff yang ternyata merupakan teman sekolahnya dulu. Pada bulan Juli 1975, John Wayne Gacy mengajak salah satu karyawannya yang bernama John Butkovich untuk datang ke rumahnya. Ia kemudian berdalih kepada Butkovich akan melakukan sebuah trik sulap kepadanya. Kemudian Butkovich pun datang dan John Wayne Gacy kemudian memborgol Butkovich sebagai atraksi sulapnya. Di sini Butkovich tidak akan menyangka bahwasanya ternyata yang dilakukan oleh John Wayne Gacy ketika memborgolnya, ia akan dibunuh dan diperkosa secara paksa. Namun sayangnya Butkovich tidak menyangka ini benar-benar terjadi, di mana setelah diborgol, Butkovich disumpal oleh kain. Kemudian John Wayne Gacy mengambil sebuah tali dan mencekik Butkovich menggunakan tali tersebut hingga tewas. Selagi demikian, John Wayne Gacy langsung melakukan aksi bejatnya kepada Butkovich. Untuk menutupi kejahatannya, John Wayne Gacy sebagai seorang pengusaha yang sukses, kemudian menjalin hubungan yang baik dengan para tetangga. Ia juga kemudian bergabung ke dalam sebuah komunitas badut dan menciptakan sebuah karakter badut yang bernama Fogo the Clown. Menjadi badut, Gacy menghadiri pesta-pesta dan menghibur anak-anak kecil. Alhasil orang-orang menyukai John Wayne Gacy dan ia berhasil menutupi kejahatan-kejahatannya. Kejahatannya tidak tercium sama sekali. Dan pada akhir tahun 1975 terjadi keretakan di antara rumah tangga John Wayne Gacy dan Carol Hoff. Mereka bercerai dan di sini istrinya tidak heran mengapa John Wayne Gacy meminta untuk bercerai, karena istrinya ternyata tahu bahwa Gacy adalah penyuka sesama jenis. Dari tahun 1972 hingga 1978, John Wayne Gacy telah melakukan pembunuhan dan pelecehan seksual berupa sodomi kepada 33 orang remaja laki-laki. Dan inilah para korbannya. Ada sebuah istilah yang mengatakan tidak akan ada asap jika tidak ada api. Begitu pula dengan kejahatan John Wayne Gacy. Kejahatan-kejahatan yang dilakukannya tentu saja akan tercium. Kejahatan-kejahatan John Wayne Gacy akhirnya bisa terungkap setelah seorang remaja berusia 15 tahun bernama Robert Peace menghilang. 11 Desember 1978, John Wayne Gacy bertemu dengan kliennya di sebuah apotek di pinggiran kota Des Plaines. Dan kebetulan Robert Peace, remaja 15 tahun yang menghilang, adalah pekerja di apotek tersebut. Usai bertemu dengan klien, Gacy kemudian mendatangi pekerja itu, yaitu Robert Peace. Gacy kemudian menawarkan pekerjaan yang lebih baik kepada Robert Peace, dan ia pun kemudian meminta
Robert Peace untuk datang bersamanya ke rumah untuk membicarakan masalah pekerjaan. Robert Peace yang tergiur akan tawaran pekerjaan yang lebih baik yang ditawarkan oleh kontraktor yang bernama John Wayne Gacy akhirnya mengikuti Gacy. Dan setelah itu, Robert Peace tidak pernah ditemukan. Orang tua Robert Peace yang menyadari anaknya hilang segera melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Dan ternyata sebelum kejadian hilangnya Robert Peace, ibunya bertemu dengan Robert Peace dan Robert Peace pernah mengatakan bahwasanya ia akan bertemu dengan seorang kontraktor yang menawarkannya kerja. Kemudian berdasarkan percakapan tersebut, pihak kepolisian kemudian mendatangi apotek dan menanyakan siapa kontraktor itu. Setelah dijawab oleh pemilik apotek, ternyata kontraktor itu adalah John Wayne Gacy. John Wayne Gacy kemudian ditelepon oleh pihak kepolisian. John Wayne Gacy mengaku bahwa memang ia pernah datang ke apotek tersebut pada malam hari. Tapi di sini Gacy menyangkal pernah bertemu dengan Robert Peace. Penyangkalan John Wayne Gacy ini justru menimbulkan kecurigaan. Para penyidik kemudian mencari catatan kriminal yang pernah dilakukan oleh Gacy. Namun pada saat itu untuk mencari catatan kriminal tidaklah mudah. Tidak secanggih zaman sekarang, para penyidik harus mencarinya di dalam sebuah file yang bertumpuk. Hingga bekerja sama dengan negara bagian Iowa, akhirnya para penyidik menemukan di mana dahulu John Wayne Gacy pernah melakukan sodomi kepada 2 orang remaja. 13 Desember 1978, pihak kepolisian kemudian mendapatkan izin untuk menggeledah rumah John Wayne Gacy. Di sana kemudian para polisi menemukan barang-barang berupa baju-baju yang berukuran kecil yang tidak seukuran dengan tubuh John Wayne Gacy. Kemudian buku-buku tentang homoseksual dan pedofilia. Kemudian ditemukan borgol dan barang-barang lain. Tapi di sini pihak kepolisian belum bisa menangkap John Wayne Gacy karena belum ada bukti yang benar-benar membuktikan bahwasanya pelaku penculikan atau pelaku di balik hilangnya Robert Peace adalah Gacy. Di sini sebenarnya John Wayne Gacy mulai ketar-ketir, guys. Proses penyidikan yang alot terus berlanjut hingga beberapa hari. Hingga kemudian polisi mendapatkan satu bukti yang sangat kuat. Dari sana kemudian terbitlah surat penggeledahan kedua. Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan rumah John Wayne Gacy untuk kedua kalinya. Kali ini penggeledahannya dilakukan secara menyeluruh. Dan ketika para polisi datang ke ruang bawah tanah, mereka sangat terkejut. Para polisi menemukan tubuh-tubuh mayat, bau-bau yang sangat menyengat tulang belulang, dan potongan-potongan daging yang sudah membusuk. Pada tanggal 13 Maret 1980, berdasarkan persidangan yang ada, John Wayne Gacy dijatuhi hukuman mati. Hingga kemudian 14 tahun berikutnya, John Wayne Gacy dieksekusi dan inilah akhir hayat seorang psikopat kejam bernama John Wayne Gacy. Pada jam-jam jelang eksekusi mati John Wayne Gacy, ratusan orang berkumpul untuk merayakan matinya, tewasnya John Wayne Gacy. Kemudian beberapa orang yang sangat benci setengah mati kepada John Wayne Gacy mengenakan sebuah kaos yang sangat satir dan tajam mengatakan tidak ada air mata untuk si badut. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit, see you di video selanjutnya. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack.